Selamat datang adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Upi berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 4 di kurikulum Merdeka. Kita masih belajar di bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Adik-adik, tentunya kalian pernah melihat lambang ini kan? Nah, ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Apakah adik-adik tahu arti dari kata Pancasila? Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan atau 5 prinsip. Adik-adik, tentunya hafal ya dengan bunyi-bunyi sila pada Pancasila. Nah, ini adalah bunyi sila pertama sampai bunyi sila kelima dan simbolnya. Setiap simbol dari sila-sila Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan bunyi sila tersebut. Contohnya sila pertama, itu nilainya adalah ketuhanan. Sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima adalah keadilan. Nilai-nilai dari Pancasila harus kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sekarang kita pelajari nih penerapan Pancasila di lingkungan sekolah kita. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah adik-adik, di Indonesia ini kan ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mungkin di antara teman-teman kalian ada yang berbeda agama dengan kalian. Nah adik-adik, contoh penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di sekolah adalah beribadah di sekolah. Jika waktunya beribadah, ya adik-adik harus beribadah. Lalu mengawali kegiatan di sekolah dengan berdoa. Contohnya, jika waktu pelajaran dimulai, kalian berdoa dulu. Mau bermain dan bergaul dengan semua teman kita walaupun mereka berbeda agama. Memberikan kesempatan kepada teman kita untuk beribadah dan tidak mengganggu mereka saat beribadah, itu juga contoh menerapkan sila pertama yang bisa kita lakukan di sekolah. Berikutnya penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, sila kedua Pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan adik-adik. Yuk kita cari tahu apa saja contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan sekolah. Misalnya berkata yang sopan dan bersikap yang santun kepada kepala sekolah, guru, dan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah kalian. Lalu menghormati guru dan orang yang lebih tua dari kita yang berada di lingkungan sekolah. Mengucapkan permisi saat lewat di depan mereka. Contoh berikutnya adalah menjenguk teman sekolah kalian yang sedang sakit. Itu juga menerapkan sila kedua Pancasila. Memberikan sumbangan saat ada yang terkena musibah. Karena di situ kita belajar untuk mempunyai rasa kemanusiaan terhadap orang yang terkena musibah. Jadi, sikap ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Kalian tentunya tahu bahwa di Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Nah, sikap bersatu tanpa memandang perbedaan itu merupakan perwujudan dari nilai persatuan. Contoh nih, sila ketiga yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama, hidup rukun dengan teman di sekolah, tidak bertengkar dengan teman kalian, itu perwujudan dari persatuan dan kesatuan adik-adik. Sesuai dengan sila ketiga, saling membantu dan ikut kerja bakti
di lingkungan sekolah itu juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila, menghormati semua anggota sekolah tanpa memandang suku dan budaya. Mungkin teman-teman kalian ada yang berbeda suku dan budaya. Nah, kalian harus saling menghormati. Itu juga contoh penerapan sila ketiga. Lalu contoh berikutnya, mencintai makanan khas atau makanan tradisional dari Indonesia daripada makanan dari luar negeri atau dari negara lain. Nah, ini bisa kita terapkan juga adik-adik. Berikutnya penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, salah satunya adalah dengan musyawarah. Musyawarah itu merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah bisa dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran. Contoh penerapan sila keempat yang bisa kita lakukan di sekolah yaitu mengikuti kegiatan musyawarah di sekolah dengan tertib. Misalnya, menentukan jadwal piket, menentukan siapa ketua kelas, wakil ketua kelas, dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan dengan musyawarah. Yang kedua, berani mengajukan usul atau mengajukan pendapat saat bermusyawarah. Dan kita juga harus menghargai jika teman yang lain juga menyampaikan usul mereka atau pendapat mereka. Mungkin pendapat mereka berbeda dengan kita. Kita tidak boleh marah ya adik-adik. Nah, sekarang contoh penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Ingat ya, sila kelima ini berhubungan dengan keadilan. Contoh penerapannya adalah menyisihkan uang saku kita untuk ditabung, bersikap adil kepada teman, menolong teman yang membutuhkan pertolongan, dan menjaga keseimbangan antara hak kita sebagai pelajar dan kewajiban kita sebagai pelajar. Ini ya adik-adik, contoh penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Demikian tadi adik-adik penerapan nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Di video berikutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di lingkungan masyarakat kita. Terima kasih sudah melihat, menonton, menyimak pembelajaran dari Kak Upi dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Good luck!